Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung baik via online, baik via offline. Kita akan mulai pembelajaran kita saat malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas hari yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus hari yang Kau beri dengan ucapan syukur. Kami tahu itu semua karena kuat dan gagah yang Kau berikan buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun selalu atas kekurangan, kesalahan kami. Dari perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semangat yang baru lagi Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kembali kami akan membahas kitab Korintus ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, terangi mata hati kami Tuhan, berikan kami roh pengertian yang daripadamu. Biar apa yang kami pelajari kami boleh mengerti, terlebih kami boleh buahi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, apa yang diperkatakan hamba-Mu, biarlah itu semua daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, berikan kerinduan yang sama untuk mereka sama-sama bergabung dalam Zoom online ini Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar mereka boleh memberikan waktu untuk mereka boleh juga sama-sama mendengarkan firman-Mu, membahas sama-sama kebenaran firman-Mu ini. Biar Engkau saja yang sehatikan kami Tuhan Yesus untuk kami terus bersekutu kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat malam hari ini kita akan bahas kembali 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Puji Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan lewat bedah buku 1 Korintus. Kita pakai satu buku referensi utama karya Gordon D. V. Kita sudah masuk ke bab atau pasal 11. Kita malam hari ini mulai belajar tentang penyalahgunaan perjamuan Tuhan. Penyalahgunaan perjamuan Tuhan itu ayat 17 sampai 34. Dibagi dalam 4 bagian. Malam hari ini kita bagian pertama. Ayat 17 sampai 22. Puji Tuhan. Saya pribadi dengan pembelajaran malam hari ini kembali diingatkan tentang keutamaan makna dari setiap
kegiatan ibadah dan pelayanan yang kita lakukan. Kita akan dapati di bagian ini, jemaat Korintus beribadah, bersekutu, tetapi kehilangan makna. Karena itu, pembelajaran malam hari ini mengingatkan kita sama-sama tentang keutamaan makna. Kita perlu memastikan bahwa makna dari setiap kegiatan yang kita lakukan itu kita mengerti dan kita hidupi. Sehingga kita bukan seperti orang-orang yang diserang di bagian ini oleh Rasul Paulus karena mereka melakukan kegiatan tetapi tidak menghidupi maknanya. Kita bisa kasih contoh awal. Banyak kali kita berdoa, kita mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus. Kita mendasarkan di bawah Yesus Kristus, itu berarti demi kepentingan Yesus Kristus. Namun ternyata banyak kali doa kita yang didasari oleh kepentingan Yesus Kristus, nama Yesus Kristus, itu hanya jargon, hanya retorika. Kenyataannya doa kita tersebut untuk kepentingan kita, demi nama kita pribadi. Kita malam hari ini belajar untuk diingatkan agar meminimalkan praktek seperti itu. Berkegiatan demi kepentingan Kristus, tetapi ternyata makna, kandungan yang ada di hati pikiran kita itu demi kepentingan pribadi, demi nama pribadi. Itu yang kita ingin belajar malam hari ini. Sebab itu kita mau awali dengan ayat berikut sebagai pengingat sama-sama dalam kita memulai bagian kita malam hari ini. Yakobus 4 ayat 3 berkata seperti ini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Yang salah apa? Bukan nggak berdoa, bukan. Berdoa, tetapi tidak menerima apa-apa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang salah bukannya nggak berdoa. Yang salah bukannya berdoa terus dengan nama lain. Bukan. Yang salah adalah berdoa dalam nama Yesus, tetapi makna yang ada dalam doa tersebut untuk memuaskan hawa nafsu demi kepentingan pribadi, demi nama sendiri, bukan nama Yesus Kristus. Ini ayat kiranya menjadi dasar kita untuk memulai pembelajaran kita malam hari ini. Kita tahu bersama mulai ayat 17 di 1 Korintus, maka kita memasuki pembahasan tentang perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dan judul yang diberikan adalah penyalahgunaan perjamuan Tuhan. Judul yang cukup provokatif untuk kiranya menyadari kita, membuat kita sadar, betapa kita pun punya kecenderungan untuk menyalahgunakan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sebagai pendahuluan untuk kita masuk ke dalam konteks dari bagian ini, perlu sama-sama kita ingat bahwa
Saat itu, perjamuan suci itu merupakan bagian dari perjamuan kasih. Atau kita sebut saja perjamuan suci merupakan bagian dari Ramatama setelah dengar firman. Jadi mungkin gambarannya saat itu ibadah adalah bentuknya jemaat masing-masing meninggalkan rumah mereka untuk berkumpul di sebuah rumah, bukan di gereja, bukan di sinagoga, bukan di bait Allah, tetapi di rumah jemaat yang tentu merupakan jemaat kaya yang punya rumah cukup luas untuk menampung puluhan orang. Tinggalkan rumah, datang ke sebuah rumah, gambaran simpelnya, mereka sama-sama dengar firman, dan kemudian mereka ramah tamah, dan dalam ramah tamah tersebut ada perjamuan Tuhan. Sesungguhnya tradisi ini, perjamuan suci digabung dengan perjamuan kasih, ramah tamah, itu diturunkan, diwariskan oleh Yesus Kristus sendiri. Di malam terakhir sebelum penyalipannya, Yesus Kristus makan bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan Paskah. Dan di momen makan bersama tersebut, Yesus Kristus memberikan kata-kata wasiat, mewariskan tradisi makan roti sebagai simbol dari tubuh yang dibagi-bagikan bagi gereja, dan makan anggur sebagai simbol dari darah perjanjian baru, itu diwariskan dari Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya, lanjut kepada gereja. Nah, saat bicara perjamuan bersama, Ramatama, dan di dalamnya ada perjamuan kudus, saat kita tarik lebih jauh ke belakang, kita dapati bahwa tradisi makan bersama di hari Paskah, di malam Paskah, itu merupakan tradisi bangsa Israel. Saat tulah ke-10, mereka makan bersama, itu tentu kaitannya dengan kebebasan, kemerdekaan bangsa ini dari perbudakan Mesir. Dan kita tahu bersama setelah kita belajar kitab Keluaran bahwa tradisi makan bersama di malam Paskah itu diberikan oleh Allah Israel sendiri. Jadi bagi saya pribadi tentu timbul keinginan untuk gereja kembali kepada tradisi ini. Saya pribadi tentu punya keinginan karena ini tradisi yang dari awal sejarah pemilihan sebuah bangsa, yang melalui bangsa ini Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus melahirkan gereja. Ini merupakan sebuah tradisi yang Allah sendiri berikan. Tentu dalam hati kecil saya setelah belajar ini punya kerinduan, timbul kerinduan untuk suatu saat gereja kembali kepada tradisi ini. Mungkin bagi beberapa kita anggap malah aneh atau anggap kurang sakral. Perjamuan suci digabung dengan perjamuan kasih, Ramatama. Mungkin bagi beberapa orang kurang sakral, kurang terpisah, kurang dikhususkan. Tetapi kalau kita mau jujur, saat kita belajar tadi secara singkat, kita rindu sama-sama itu kembali terjadi. Karena yang kita lakukan sekarang
kalau kita mau dalami, itu sering hanya merupakan ritual, formalitas, dan kehilangan unsur kesehatiannya yang Allah dan Yesus beri lewat perjamuan makan bersama. Sama-sama makan, ngobrol, kemudian mengingat cinta Tuhan. Di dalam mengingat cinta Tuhan, sama-sama saling berbagi beban, itu dalam makan bersama. Kita rindu hal itu kembali di dalam gereja. Gereja zaman sekarang terlalu mengedepankan hal-hal yang instan. Semua ingin serba cepat, serba instan. Sehingga perjamuan suci pun dikondisikan supaya sesingkat mungkin. Tidak demikian dengan zaman Paulus hidup. Mungkin mereka bisa sejam sendiri itu makan bersama, ngobrol, berbagi beban, saling menguatkan, dan mereka ingat cinta Yesus saat makan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian kita mau lihat sebagai pendahuluan dari pasal 11 ayat 17 sampai 34. 17 sampai 34. Struktur atau bagan dari 17 sampai 34. A, pasangannya itu kita sebut saja A+. Kalau dalam bahasa Indonesia, tanda penyingkat, apostrov. Kita sebut saja A+ supaya singkat. A, pasangannya A+. B, pasangannya B+. A itu ayat 17 sampai 22 yang akan kita bahas malam hari ini. A itu berisi masalah yang terjadi, the problem. Kemudian A itu pasangannya A+. Nanti akan disimpulkan di ayat 33 sampai 34. Itu merupakan respon dari A, 17 sampai 22. Bisa sambil lihat Alkitabnya, baik yang ikut Zoom, juga yang nanti menyimak di YouTube. Sekali lagi, A 17 sampai 22 itu pasangannya A+, 33 sampai 34. Saya pribadi terbantu dengan bagan seperti ini. Kemudian B itu pasangannya B+. Ayat 23 sampai 26 itu berisi pengulangan oleh Rasul Paulus tentang tradisi yang Yesus sendiri berikan. Tradisi yang Yesus sendiri berikan. Sekali lagi dalam tanda kutip, ini tradisi tanpa makna yang kita mengerti dan kita hidupi, tradisi ini menjadi nol, sia-sia, kosong. Karena itu disebut tradisi oleh penulis buku ini. Paulus di ayat 23 sampai 26 mengulang tradisi tersebut. Dalam perjamuan suci yang dilakukan gereja-gereja, ayat-ayat inilah yang digunakan sebelum kita makan roti dan anggur. Itu B. B+ adalah 27 sampai 32. Tradisi ini perlu direspon dengan benar. Seseorang yang akan makan roti, minum anggur, itu harus dikatakan oleh buku ini. Harus memahami makna
dari tradisi tersebut. Kalau nggak bisa memahami makna, ada ancaman penghakiman. Ya, ini bagan atau struktur dari 1 Korintus 11, 17 sampai 34. Sehingga kita punya bayangan, malam hari ini kita baru melihat problemnya. Minggu depan baru Rasul Paulus masuk kepada alasan utama, bahan utama menjawab problem. Kemudian kita melihat untuk memahami konteks, tadi sudah saya singgung, untuk memahami konteks, pertama kita perlu ingat bahwa gereja, jemaat berkumpul di rumah-rumah orang kaya. Sebagai tuan rumah, orang-orang kaya ini yang akan mengatur menu makanan. Itu pertama kita perlu ingat untuk memahami konteks yang akan kita belajar malam hari ini. Pertama adalah jemaat berkumpul di rumah-rumah orang-orang kaya. Tentu berganti-gantian. Hal kedua, kita belajar di sini bahwa yang masuk ke dining room atau ke ruang makan itu biasanya dalam tradisi jemaat Korintus, filsafat Yunani, yang masuk ke ruang makan hanya orang-orang yang sekelas, orang-orang yang sama-sama kaya. Sedangkan mayoritas jemaat, kita belum masuk ke jemaat, tradisi dulu, tradisi. Sedangkan tamu-tamu yang lain, menurut tradisi mereka, ada di atrium atau kita sebut saja pekarangan, halaman depan rumah. Tradisi ini ternyata masuk ke dalam gereja dan menodai gereja. Orang-orang kaya akan mengumpulkan teman-temannya yang sekelas, masuk ke ruang makan, sedangkan jemaat yang lain yang lebih lemah secara ekonomi tetap di atrium. Ini yang kita belajar malam hari ini. Sebagai konteks kita sudah lihat, kita akan masuk ke ayat 17. Saya coba tampilkan ayat pendukung dalam versi Alkitab mudah dibaca. Dalam hal berikut ini, aku tidak memuji kamu. Pertemuan-pertemuanmu lebih menyakitimu daripada menolongmu. Jemaat Korintus tetap berkumpul bersama, bahkan mereka mengatasnamakan persekutuan mereka tersebut demi nama Yesus Kristus. Tapi di dalam persekutuan tersebut mereka saling menyakiti.
kembali gambaran yang dapat kita kembali ungkapkan supaya jadi perenungan. Mereka sama-sama tinggalkan rumah masing-masing. Tetapi dengan niat untuk saling menyakiti. Itu membawa kita kepada kesimpulan di ayat 17 ini. Bahwa masalah mereka bukannya malas bersekutu. Mereka cukup rajin. Bahkan bisa kita hilangkan kata cukup. Mereka rajin bersekutu. Masalah mereka adalah gagal menghidupi makna persekutuan tersebut. Kita tahu Yesus yang wariskan persekutuan ini. Harusnya mengikuti aturan Yesus. Harusnya memahami dengan benar kenapa Yesus berikan persekutuan ini. Untuk apa persekutuan ini? Yesus yang udah atur tujuannya kita bersekutu. Mereka tidak memaknai dan tentu nggak bisa menghidupi makna dari mengapa persekutuan tersebut Yesus berikan kepada gereja. Mereka gagal menghidupi ayat berikut. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Jadi kita bisa bayangkan, orang-orang merdeka, para majikan, itu di ruang makan. Tapi para budak, atau para budak yang baru merdeka, yang masih hidup susah, itu dibiarkan di halaman depan. Dan bisa kita tafsirkan, si tuan rumah mengatur menu makanan yang mahal-mahal ditaruh di ruang makan, sedangkan yang di halaman secukupnya. Yang penting mereka bisa perjamuan Tuhan. Jadi mungkin hanya roti beberapa, anggur beberapa, sedangkan di dalam mungkin ada juga daging, segala macam yang lezat-lezat ada di dalam ruang makan. Ini tentu menyangkali alasan Yesus mati. Yesus mati untuk melahirkan suatu umat yang setara, yang bisa menanggung sepenanggungan sama-sama. Dan itu gagal jemaat Korintus lakukan. Sekali lagi, masalah jemaat bukan malas bersekutu, tetapi persekutuan mereka tidak dengan makna yang benar. Ayat 18, sebelum kita diskusi. Ayat 18 menjelaskan mengapa pertemuan mereka lebih kepada saling menyakiti, bukan saling membangun. Itu terjadi, saling menyakiti terjadi karena mereka bertemu di dalam perpecahan. Tentu selanjutnya kita bisa kembali ke 1 Korintus 1.
Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa masing-masing kamu berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Saya pribadi, tentu sesuai dengan pembelajaran kita, sampai pasal 11 ini, kita bisa menerka bahwa golongan orang kaya itu golongan Apolos, yaitu mereka yang merasa sangat diberkati oleh pelayanan Apolos, sedangkan saat Paulus melayani mereka rasanya kurang dapat. Kalau istilah sekarang, kurang dapat. Sedangkan saat Apolos berkhotbah, khotbah yang dilengkapi dengan filsafat Yunani, kita tahu bersama betapa jeniusnya Apolos, itu benar-benar memberkati orang-orang kaya yang notabene berasal dari kalangan filsuf, orang-orang pintar. Saat dengar Apolos berkhotbah, kita bisa tafsirkan mereka sangat puas, mereka dapat. Karena itu mereka menyebut golongan Apolos, orang-orang kaya ini, dalam persekutuan mereka mempermalukan. Kita bisa lihat atau kita bisa tafsirkan golongan Paulus, golongan orang-orang yang sederhana. Perselisihan menyebabkan perjamuan Tuhan itu disalahgunakan. Perjamuan kasih ramah tamah yang seharusnya mereka saling berbagi, saling menikmati berkat Tuhan. Orang kaya menjamu orang miskin bersukacita bersama-sama dengan orang kaya, itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah golongan Apolos mempermalukan golongan Paulus. Kiranya pembelajaran kita menolong kita untuk lebih mengerti apa makna dari setiap kegiatan kita, ibadah maupun pelayanan. Kita diskusi dulu. Dipersilakan Ibu Rini. Ya, karena kita cuma bertiga, mungkin Agnes ada tambahan atau pengalaman atau pertanyaan, boleh Nes, sebelum kita lanjut. Oh, apa ya? Minggu-minggu ini kebetulan banget sebelum Bible study ini aku lagi nggak tahu nih ya Karin, kayak kepikiran gitu kan. Eh, Hmm. kan aku suka diskusi gitu kan sama Awat tentang agama Kristen, agama Islam gitu. Kita suka kayak Iya. ngobrol gitu kan. Terus dia bilang, iya soalnya kayaknya kalau agama Islam tuh kayak lebih bersahaja gitu. Jadi orang mudah diterima. Kalau Kristen mungkin karena banyak yang apa ya, kaya-kaya gitu. Jadi kayaknya Hmm. orang mau masuk agak-agak takut gitu. Terus kalau minggu-minggu ini tuh aku lagi kepikiran tentang gereja juga gitu. Aku ngebayangin, wow, yang tadi Bung Semi ngomong, kalau di gereja setelah ibadah tuh ada perjamuan kasih, terus orang-orang Hmm. bisa saling sharing, saling Hmm. berbagi gitu. Sebenarnya kan Hmm. itu sebenarnya emang esensial gereja seperti itu gitu kan. Dalam satu minggu ini mungkin jemaat ada yang mengalami kelemahan secara rohani atau Betul. kelemahan secara ekonomi gitu. Terus tiba-tiba mereka kayak butuh dikuatkan mungkin secara Hmm. rohani atau butuh bantuan secara Hmm. ekonomi gitu. Hmm. Terus mereka ketemu dalam satu wadah, dipersatukan dalam Tuhan gitu kan. Terus mereka bisa saling cerita tanpa dihakimi gitu. Terus mereka bisa saling berbagi gitu. Eh, masih mungkin kayak ditemukan di zaman sekarang ini gitu. Kalau aku Hmm. lebih merasa sekarang ini eh, gereja tuh jadi kayak apa ya? Tempat penghakiman gitu loh Karin. Aduh semoga aku salah ya. Tuhan ampuni gitu. Hmm. Maksudnya Hmm. Hmm. kadang tuh di gereja kita kayak sibuk merhatiin orang satu sama lain gitu. Ngurusin warna rambut orang, ngurusin cara pakaian orang, ngurusin Hmm. orang tatoan, apa segala macam hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh gitu kalau menurut aku Hmm. pribadi gitu kan. Terus kita ngerasa, aku nggak damai sejahtera nih, lihat itu pelayan kok rambutnya warna-warni. Nggak damai sejahtera tuh lihat jemaat ada tatoan di punggung gitu. Apa Hmm. pokoknya hal
yang saat kita beribadah itu kan urusan kita sama Tuhan gitu. Saat kita memuji Tuhan, kenapa kita jadi terganggu sama sekeliling kita gitu kan? Kita kan juga nggak tahu latar belakang seseorang gitu kan. Mungkin profesinya mengharuskan dia tampil dengan warna rambut yang gimana, atau mungkin sebelum dia kenal Tuhan dia udah keburu tato gitu kan. Terus kita Iya. kayak hidup menghakimi, akhirnya sampai kita kehilangan makna beribadah kita gitu. Sampai-sampai kita bukannya saling menguatkan, saling apa gitu. Akhirnya pergi begitu ya pulang juga begitu gitu. Begitu. Padahal tuh tapi kalau kayak yang Semi ngomong setiap ibadah ada perjamuan kasih, itu mungkin ke lingkup yang kayak kalau kita kayak kalau misal gitu kali ya Karin Iya. ya. Kalau misalnya jemaatnya besar banget gitu, akhirnya juga sama aja Susah kan juga kali ya. sendiri-sendiri gitu. Terus juga gitu Iya. kan masalah yang tadi masalah di Jemaat Korintus tentang perbedaan antara orang kaya sama orang miskin Betul. gitu kan. Yang kaya sendiri, yang miskin sendiri. Kan kenyataannya juga gereja zaman sekarang juga gitu kan. Kita kayak berkelompok-kelompok gitu kan. Misalkan kita teman sama kelompok siapa gitu. Kita kayak nggak rela ada orang lain masuk ke kelompok kita gitu. Terus yang kaya juga takut kan dekat-dekat nanti dipinjemin duit lagi Iya. nih. Orang mau minjem duit jangan-jangan nih deketin saya gitu. Atau nanti kalau misalnya ngobrol nggak nyambung lagi bisnisnya. Soalnya kan bisnis kita beda gitu kan. Akhirnya ya kotak-kotak gitu. Jadi benar-benar kita nggak bisa nunjukin kasih kita yang sesungguhnya kepada teman-teman sepelayanan kita gitu. Kita kayak nggak bisa nunjukin saling memberinya, saling apanya gitu. Ya berharap banget sih bener-bener yang kayak tadi Bung Sam ngomong tuh, gereja tuh bener-bener kembali lagi ke makna awalnya. Kenapa Tuhan ciptakan persekutuan, kenapa Tuhan ciptakan gereja gitu. Ada orang-orang yang dikuatkan, ada orang-orang yang mungkin mengalami kelemahan ekonomi itu bener-bener dibantu. Kasihnya nyata gitu. Kasihnya nggak cuma ngomong doang, kamu sabar ya, kamu berdoa ya gitu. Tapi kita nggak berbuat apa-apa, nggak bantu apa-apa gitu. Ya, Iya. semoga sih kita suatu hari nanti benar-benar mengalami saat-saat seperti itu gitu. Jadi pada saat kita Amin. beribadah gitu, datang dengan sesuatu, pulang juga dengan sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi Juga. nggak kayak Iya. sia-sia habisin waktu, kayak nggak cuma buang-buang, kayak cuma ngikutin ritual-ritual gitu aja loh Karin. Iya. Benar. Semoga lah ya. Iya. Kita aja deh, Karin, nanti kepanjangan lagi. Enggak, makasih Nas. Memang ya, jadi ya memang masih jadi doa kami sih biar terus dipulihkan gitu ya. Biar nggak ada lagi, aduh karena ini jadi sedih sih. Biar nggak ada lagi yang kayak kayak gitu lagi gitu lah. Tapi percayalah, eh, hanya Tuhan lah yang bisa pulihkan itu ya gereja. Kalau di Perintisan Karini kita belajar seperti itu gitu loh, untuk ada ramah tamah, kita jadi saling nguatin satu sama lain walaupun hanya dengan cemilan sederhana gitu, tapi karena mungkin memang lingkupnya masih kecil. Nah, kalau di Perintisan Karini kan jadinya kita tuh ngerasa bisa belajar memaknai itu ibadah gitu loh. Karini pun baru ngerasain tuh sekarang ini gitu loh, dalam Karini merintis ini gitu loh. Kalau yang dulu kayaknya ya, kalau Karini pribadi ya kayak semua tuh serba ritual dan biar dilihat sama orang tua gitu loh. Itu yang Karini rasain dulu. Tapi kalau sekarang yang Karini rasain tuh beda banget gitu loh. Ya, semua Tuhan tolong lah ya, Nas, supaya dari kita pribadi dulu mungkin ya, biar kita bisa memaknai benar-benar. Terkadang kan kalau kita lihat orang yang susah ekonomi, apa ya, dia cerita ke kita, terkadang Tuhan mau juga kita bukan saat ini lu kasih firman Tuhan, lu kasih nasihat, lu kuat, bukan gitu loh. Terkadang Tuhan mau gerakin, buka dompet kasih gitu loh. Jadinya belajarlah dari itu semua. Kita biar saling ngedoain ya Nas ya, biar pribadi kita juga biar jadi berkat, berdampak gitu. Makasih ya Aku jadi Akbar. aku jadi di situ loh Karin, yang gereja setan itu ada salah satu anggota gereja setan gitu. Dia ceritanya dulu masuk masuk ke gereja awalnya sebelum ke gereja setan gitu. Dia dia apa ya, pakai sendal jepit gitu loh Karin, dia ke gereja. Oh, Terus sampai oh, di gereja tuh semua orang natap dia dengan pandangan kayak, ini lu pakai sendal jepit ke dalam gereja kayak nggak sopan oh, gitu kan. kayak Itu salah. awalnya dia udah risih gitu. Cuman dia pikir nggak apa-apa lah, saya beribadah, dia sampai duduknya paling belakang gitu. Oh, Terus karena waktu itu dia emang secara kekurangan gitu, dia cerita sama
pendetanya gitu kalau dia tuh mau bayar kosan tapi kurang gitu kan. Terus pendetanya bilang berdoa aja berdoa gitu. Terus dia bingung. Terus dia udah berdoa katanya, tapi kan dia butuh bayaran dengan segera tinggal berapa hari gitu waktunya kan. Iya. Terus ya putus asa gitu katanya, karena dia masuk ke satu gereja, dia nggak tahu itu gereja setan gitu. Tapi di gereja setan itu dia tidak dihakimi mau pakai sandal jepit, mau pakai apa gitu. Terus dia bilang, Ah, terus dia cerita sama temennya gitu, gue mau bayar kosan nih kurang gitu. Terus orang itu bayarin gitu Karin kosannya gitu. Terus dia bilang iya. ngomong gini, tuh yang lebih baik mana katanya, jemaat gereja setan apa jemaat gereja beneran, dia bilang gitu. Wah, Gue di iya gereja serem setan tuh ya. gak pernah dihakimin pakai sendal, dia bilang gitu kan. Terus udah gitu dia juga lebih yang nyata-nyata gitu nunjukin, gak cuma suruh berdoa tapi ngasih gua bayaran uang kontrakan, dia lagi ngomong kayak gitu kan. Tapi Hmm. sebenarnya orang ini akhirnya ujung-ujungnya bertobat terus jadi penginjil juga gitu. Cuma dia cerita Waduh, kesaksian dulu puji kalau Tuhan. Iya. ternyata gereja setan itu malah lebih nggak menghakimi dan malah memberikan dia bayaran kosan gitu dibanding suruh berdoa doang gitu. Jadi kadang-kadang kasih juga suruh kasih perbuatan gitu loh. Jadi orang yang Iya, ngerasa benar. dikasihi dan dinyatakan kasihnya gitu loh Karin. Nanti kita panjangan ya bagus tadinya. Wah, nggak apa-apa, Oke, nggak oke, apa-apa. Karin. Gitu. Seneng lah, maksudnya kan kita berbagi gitu loh dalam malam ini gitu, saling nguatin. Oke, oke. Makasih ya, Nas. Kita lanjut ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk diskusinya. Sangat mendukung bahasan kita malam hari ini untuk sama-sama kita belajar memaknai setiap kegiatan kita dan membangkitkan impian-impian kita terhadap gereja yang lebih lagi menyerupai apa yang benar-benar Yesus inginkan, gereja alami. Puji Tuhan. Kita masuk ayat 19 karena waktu juga yang membatasi kita untuk berlama-lama. Di ayat ini Rasul Paulus menambahkan pemahaman rohani tentang perpecahan. Paulus katakan, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Saat bagian terdalam di hidup kita, neproi kita, ginjal kita, bagian yang terdalam di hidup kita diuji oleh Tuhan, doa kita sama-sama, kita termasuk orang-orang yang lulus uji, tahan uji, approve, sehingga bisa bersekutu dalam kekekalan bersama Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kita. Salah satu ujian terhadap kualitas bagian terdalam di hidup kita, apakah benar di situ ada Yesus bersemayam, adalah lewat perpecahan. Ini yang Paulus ungkapkan, singkapkan di ayat 19. Yang sejati dipisahkan dari yang palsu. Jadi meski perpecahan itu buruk, bukan sesuatu yang baik, tetapi itu dapat Tuhan pakai untuk menyelesaikan rancangannya, memisahkan antara yang asli dan yang palsu. Kalau kita coba terapkan konsep teologia ini ke jemaat Korintus sesuai dengan kondisi yang mereka alami, kita coba tafsirkan bahwa saat itu orang-orang kaya yang setelah dinasehati 2-3 kali, namun terus menyalahgunakan perjamuan Tuhan untuk mempermalukan orang miskin, nanti kita lihat bahwa jangan heran kalau mereka dihukum oleh Tuhan dengan penyakit. Ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Sebab itu, ayat 30, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Orang-orang kaya
yang setelah diperingati 2-3 kali oleh Rasul Paulus, namun tetap pada praktek mereka menyalahgunakan, abuse Lord's Supper, perjamuan Tuhan, untuk mempermalukan orang-orang miskin. Jangan kaget kalau mereka disingkirkan dari persekutuan. Mereka tersingkir dari persekutuan. Entah dengan penyakit atau dengan cara-cara lain, Tuhan menyingkirkan orang-orang yang menyebabkan perpecahan. Sekarang kita bawa ke orang-orang miskinnya. Orang-orang miskin yang sekali dua kali dipermalukan orang kaya, kemudian keluar dari gereja, itu juga menjadi bukti bahwa mereka Kristen palsu. Yang bagian terdalam di hidupnya nggak disentuh oleh Kristus. Mereka permukaannya saja orang Kristen, tetapi di neproinya, di ginjal mereka, tidak bersemayam Kristus dan karya salibnya. Karena itulah, sekali, dua, tiga kali dipermalukan oleh orang-orang kaya, mereka tinggalkan gereja. Saat itu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang, keluar satu gereja, pindah gereja lain. Zaman itu, keluar gereja sama dengan meninggalkan Tuhan. Jadi kita kembali ke konteks tentunya. Saat kita maknai ayat 19 dari 1 Korintus 11. Sekali lagi, orang-orang kaya yang berkeras hati, mereka akan terbukti bahwa mereka orang-orang Kristen yang tidak tahan uji bagian terdalam di hidup mereka. Orang-orang miskin yang 2-3 kali dipermalukan oleh orang kaya kemudian tinggalkan gereja, mereka terbukti orang-orang Kristen yang bagian terdalamnya tidak ada Kristus. Puji Tuhan, kita belajar malam hari ini. Kita masuk ke ayat 20. Ayat 20, 21, Paulus tempatkan berdampingan antara perjamuan Tuhan di ayat 20 dan perjamuan pribadi di ayat 21. Walaupun di ayat 21 kita lihat nggak muncul kata perjamuan pribadi, tapi dalam lingkup ayat 21 itu menunjukkan perjamuan pribadi. Sedang dibandingkan. Kamu memang ngaku-ngaku ikut sakramen perjamuan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, makna yang terkandung di dalam sakramen yang kamu lakukan itu, saya bacakan ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri. Sehingga seorang yang lapar dan yang lain mabuk, kekenyangan. Menyedihkan. Perjamuan Tuhan, di mana harusnya mereka saling berbagi. Yang kaya mencukupi, mengizinkan yang miskin menikmati makanan orang kaya. Sedangkan yang miskin melihat orang kaya, orang Kristen kaya, ikut senang berbahagia. Itu perjamuan Tuhan. Itu perjamuan kasih yang Kristus wariskan. Namun saat itu di kota Korintus, di dalam jemaat Korintus, mereka salah gunakan. Mereka menggunakan perjamuan Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang di rumah mereka makan ya roti aja mungkin. Mungkin ditambah ikan mungkin. Nggak pernah itu segala macam kenikmatan yang orang kaya bisa nikmati. Tuhan Yesus tolong kita semua. Benar-benar saat kita yakini sedang makan perjamuan Tuhan, kita benar-benar mengerti
makna perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya perjamuan Tuhan yang dinafasi dengan kesatuan dan kesehatian itu tidak kita salah gunakan. Karena itu yang menjadi praktek jemaat Korintus. Nafas dari perjamuan Tuhan, hembusan dari perjamuan Tuhan adalah berbagi, saling berbagi, saling menikmati berkat Tuhan, berbagi anugerah, berbagi berkat. Itu nafasnya, itu hembusannya. Tetapi yang terjadi di jemaat Korintus, yang keluar dari hidup mereka, perilaku mereka adalah saling melukai, saling menyakiti. Perjamuan kasih, perjamuan kudus, disertai dengan nafas, saling melukai dan menyakiti, itu sama saja seperti Rasul Paulus katakan di ayat 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk perjamuan Tuhan. Kamu hanya jargon saja, retorika saja, ikut sakramen perjamuan kudus. Pada kenyataannya, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Kamu berkumpul untuk makan perjamuan pribadi. Ayat terakhir, ayat 22. Sekali lagi kita masih di masalah. Kita minggu depan baru masuk ke pengulangan Rasul Paulus terhadap tradisi yang Yesus Kristus sendiri berikan. Puji Tuhan. Ya, kita lihat dalam versi firman Allah yang hidup ayat ini. Wah, benarkah demikian? Tidak dapatkah saudara makan dan minum di rumah sendiri, sehingga tidak mengaibkan, tidak mempermalukan jemaat, dan mempermalukan orang miskin yang tidak dapat membawa makanan? Kita parafrasekan, Paulus seperti ingin bilang, kalian kan orang-orang kaya nih, punya rumah masing-masing. Bisa beli makanan, minuman apa saja sepuas kalian. Ya udah sih, makan kenyang-kenyang di rumah masing-masing. Jadi pas bersekutu itu bisa berbagi. Pas bersekutu, pas ramatama, ya hanya secukupnya makan. Kenyangin aja di rumah. Kalian punya rumah sendiri. Bisa beli makanan sendiri, minuman sendiri, anggur sendiri. Puas-puasin makan di rumah. Di gereja tugasnya adalah berbagi. Itu Paulus katakan, kalau kelakuan kalian kayak begini, itu menjadi bukti bahwa memang kalian niat untuk mempermalukan golongan lain. Memang kalian niat untuk memanfaatkan abuse perjamuan Tuhan untuk menunjukkan bahwa gua diberkati nih. Gua bisa menyediakan makanan banyak bagi tuan rumah. Dan bagi tamu-tamu orang kaya, gua bisa bawa makanan yang banyak. Makanan yang enak-enak. Gua bisa bawa ke gereja nih. Orang-orang kaya, orang-orang miskin bisa bawa apa tuh mereka? Itu yang terjadi. Perjamuan Tuhan, perjamuan kasih, jadi kesempatan untuk mereka
menyombongkan diri, memamerkan kekayaan mereka. Parah banget kata Rasul Paulus, kurang lebih seperti itu. Kalian menyalahgunakan perjamuan suci untuk memamerkan kekayaan kalian, sekaligus merendahkan, mempermalukan orang-orang miskin. Parah banget. Ini masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Kita belajar minggu depan bagaimana Paulus tentu dalam kasih yang menguasai hidupnya. Paulus rindu jemaat Korintus terhindar dari persekutuan yang lebih menyakiti ini. Persekutuan yang bukannya membangun, tetapi malah melukai. Paulus tentu tidak ingin jemaat Korintus hancur oleh karena situasi yang berkepanjangan. Paulus berkali-kali kirim surat supaya masalah ini beres. Tuhan Yesus tolong kita semua dalam hikmat dan kasih-Nya. Kita percaya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa Surgawi, bekerja lewat pembelajaran kita malam hari ini, membangkitkan impian kita untuk melihat gereja-gereja dipulihkan. Gereja-gereja meskipun kecil, tetapi benar-benar bisa menghidupi apa itu perjamuan kasih, apa itu perjamuan kudus. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Silakan Ibu Rini untuk pimpin diskusi sebentar. Ada tambahan lagi, Nas? Udah Kari, makasih banyak ya Bung Semi untuk sharing firman Tuhannya malam hari ini. Iya, sama-sama, Nas. Kita tutup pembelajaran kita malam ini, nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Kari ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan bagaimana kami berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang begitu indah ya Bapa. Engkau memberikan kami jawaban lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk suara-Mu ya Tuhan Yesus, untuk pelajaran pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Bapa, yang mengajar kami ya Tuhan Yesus, mengoreksi kami ya Tuhan Yesus, mengingatkan kami kembali ya Tuhan Yesus tentang makna perjamuan kudus ya Tuhan Yesus, tentang makna perjamuan kudus ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, kelemahan kami, kelalaian kami, kebodohan kami ya Tuhan, di hari-hari yang lalu ya Tuhan Yesus, dengan cara yang salah ya Tuhan Yesus, dengan hati yang salah ya Tuhan Yesus. Mungkin kami malah mendatangkan kutuk ya Tuhan pada saat kami bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus ya Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan, sehingga malam hari ini kebetulan kami percaya firman Tuhan datang pada kami malam hari ini ya Tuhan. Sungguh terus menjadi kerinduan kami ya Tuhan di hari-hari berikutnya. Kami melakukan perjamuan kudus, perjamuan kasih, ibadah kami ya Tuhan, pelayanan kami ya Tuhan, dengan cara yang benar ya Tuhan Yesus, dengan hati yang benar ya Bapa, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan bukan lagi tentang kami ya Tuhan Yesus, bukan lagi tentang kesenangan kami ya Tuhan, bukan lagi tentang kebutuhan kami ya Tuhan, tapi semuanya tentang Tuhan, bagaimana Engkau dipermuliakan ya Tuhan Yesus, bagaimana kasih-Mu dinyatakan ya Tuhan lewat kami, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, pelayanan kami, ibadah kami ya Tuhan, perjamuan kami yang kami lakukan ya Tuhan, mendatangkan berkat ya Bapa, bagi kami ya Tuhan, bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dikuatkan Tuhan Yesus, ada jiwa-jiwa yang dibangkitkan ya Bapa, ada jiwa-jiwa yang diberkati ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di atasnya ya Bapa. Banyak ya Tuhan, terima kasih untuk Bung Semi ya Tuhan, pakai lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hikmat yang daripada-Mu, urapan yang selalu baru ya Bapa, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani terus melimpah menjadi bagian dari Bung Semi dan keluarganya ya Bapa, agar melalui pelayanannya Tuhan Yesus semakin rahasia firman Tuhan dibukakan ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terus taruh kerinduan di dalam hati kami ya Tuhan Yesus untuk haus akan firman-Mu ya Tuhan, untuk tidak pernah berhenti belajar akan firman-Mu ya Bapa, sehingga sungguh firman Tuhan ya Tuhan kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dalam teman-teman kami yang lain ya Tuhan, mungkin dalam kesibukannya ya Tuhan,
mungkin dalam kelemahan atau dalam sakit penyakit ya Tuhan, sehingga tidak bisa bergabung dengan kami pada malam hari ini. Tuhan juga tolong ya Bapak, sehingga di lain waktu ya Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama ya Tuhan, belajar di Bible Study ya Bapak. Kami percaya malam hari ini ya Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah menjadi bagian hidup kami ya Bapak. Kembalikan kami di hari-hari berikutnya untuk kami sama-sama belajar ya Bapak. Kami tutup Bible Study malam hari ini ya Tuhan dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.